Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernani Sabdila Firat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernani Sabdila Firatman dengan NIM 444323018. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang uji hipotesis satu sampel dengan uji Z. Apa itu uji sampel Z? Uji Z atau Z-test adalah alat statik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Ini adalah metode yang tepat jika ukuran sampelnya besar. Uji Z sebenarnya mirip dengan uji T, tetapi tetap ada perbedaannya, yakni jika uji T dilakukan untuk ukuran sampel kecil atau ketika variasinya tidak diketahui. Z-test diklasifikasikan menjadi dua, yaitu uji satu sampel membandingkan rata-rata sampel tunggal dengan rata-rata populasi. Selanjutnya, uji dua sampel membandingkan rata-rata dua sampel. Nah, untuk rumusnya, Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N, yang dimana X bar adalah mean sample, mu 0 adalah rata-rata populasi, sigma adalah simpangan baku, N adalah ukuran sampel. Berdasarkan hasil uji Z, penelitian memperoleh kesimpulan hipotesis. Ini bisa berupa hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Diukur dengan menggunakan rumus H0 sama dengan mu 0 atau H1 atau H mu tidak sama dengan mu 0. Keterangan jika H0 merupakan hipotesis 0, HA atau H1 merupakan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 terbukti benar jika nilai mean sama dengan mean populasi. Jika tidak, hipotesis alternatif akan dipertimbangkan. Nah, jenis Z-test dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada uji sisi kiri, yaitu terletak di sini, atau bisa dipanggil dengan left tiled test. Nah, dalam pengujian ini, wilayah penolakan terletak di paling kiri distribusi. Di sini, hipotesis 0 adalah bahwa nilai yang diklaim kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai populasi. Yang kedua, uji sisi kanan. Terletak di sini, right tail test. Dalam pengujian ini, wilayah penolakan terletak paling kanan distribusi. Di sini, hipotesis 0 adalah bahwa nilai yang diklaim kurang dari atau sama dengan nilai rata-rata populasi. Yang terakhir, selanjutnya nomor 3, merupakan uji dua sisi. Dalam pengujian ini, wilayah penolakan terletak di kedua distribusi ekstrim. Di sini, hipotesis 0 adalah bahwa nilai yang diklaim sama dengan nilai rata-rata populasi. Selanjutnya, ada contoh soal. Seorang guru fisika ingin mengetahui apakah rata-rata nilai fisika siswa kelas 7 tetap di atas 75 atau lebih kecil daripada itu. Setelah dilakukan evaluasi kepada 30 siswa, rata-rata nilai adalah 70 dengan standar deviasi 10. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga rata-rata nilai fisika siswa kelas 7 adalah 75? Ujilah dengan taraf 5%. Nah, untuk jawabannya, pertama tuh kita harus merumuskan hipotesis dan formula. H0 sama dengan rata-rata nilai fisika siswa kelas 7 pada 30 siswa adalah 75. H1 adalah rata-rata nilai fisika kelas 7 pada 30 siswa kurang dari 75. Dan untuk formulasinya ini ya, bagian ini. Dan yang kedua, cara yang kedua itu maksud saya langkah yang kedua menentukan alfa. Di sini dia minta dengan uji taraf 5%, berarti alfanya sebanyak 5% atau sama dengan 0,05 atau sama dengan minus 1,64. Nanti kita akan hitung minus 1,64 ini dapat dari mana. Selanjutnya langkah yang ketiga menentukan uji statik. Di sini ada rumusnya ya. Z sama dengan X bar dikurang mu
per S per akar N. Ini kayaknya akarnya lupa ditulis. Ini sebenarnya ada akarnya ya. Nah, tinggal masukin aja. Di sini X barnya sebanyak 70. Maksudnya nilainya 70, jadi masukkan 70, untuk mu-nya nilainya 75, dan untuk nilai standar deviasinya 10, untuk nilai N-nya atau ya nilai jumlah sampelnya itu sebanyak 30. Jadi 70 dikurang 75 per 10 per akar 30. Jadi sama dengan 70 dikurang 75 itu minus 5. 10 per akar 30 itu hasilnya 1,825. Jadi minus 5 dibagi 1,825 itu minus 2,739, minus 2,739. Selanjutnya yang ketiga, menentukan daerah dari kriteria keputusan. Oh, sebelum itu kita menentukan alfanya dulu ya. Di sini alfanya 0,05, berarti kita mencari nilai eh, yang mendekati 0,05. Di sini di sini nih nilainya. Di sini kalau kita tarik lurus ini nilainya berarti minus 1,6. Di sini atasnya tuh 0,04, jadi dibaca 1,64. Itu hasil alfa. Kenapa bisa nilainya tuh minus 1,64? Karena asal dari sini. Biasanya kan 0,4, jadi kita baca dari sini dulu nih, di sebelah sini 0,4, baru kita baca yang atas. Nah, minus 1,64 itu kan terletak di sisi kiri ya, dan dia tuh termasuk ke daerah penolakan H0. Jadi ini masuk ke uji hipotesis sisi kiri. Sebentar, saya besarkan dulu. Karena ini berada di sisi kiri, maka dapat digolongkan ini merupakan uji hipotesis sisi kiri. Nah, selanjutnya tuh kita mengambil kriteria keputusan. Nah, di sini tuh kalau misalkan H0 berarti apabila nilai Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, jika H1 sama dengan apabila nilai Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maaf, ini saya lupa nulis satunya. Nah, dapat kita simpulkan setelah melihat ini disimpulkan bahwa karena nilai Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak. Dengan kesimpulan rata-rata nilai fisika 30 siswa kelas 7 kurang dari 75. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.